Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video kedua dari kimia karbon. Nah, di kimia karbon pertama kita sudah bahas kan Dik tentang hidrokarbon. Nah, lanjutannya ini adalah tentang turunan hidrokarbon atau sering juga disebut dengan turunan alkana. Kenapa dikatakan turunan? Karena nanti pada rantai karbon alkananya sudah bertambah unsur oksigen atau unsur halogen seperti itu ya. Nah, makanya dikatakan turunan hidrokarbon atau turunan alkana. Nah, secara definisinya, senyawa turunan homolog alkana itu mengandung gugus fungsi, di mana gugus fungsi ini adalah substituen atau bagian spesifik dari suatu molekul. Jadi, gugus fungsi inilah yang membedakan kalau senyawa tersebut spesifikasinya apa dan sifatnya apa seperti itu. Nah, uh, untuk homolog alkananya yang kita bahas di sini ada 7, mulai dari alkanol, alkoksi alkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, alkil alkanoat, dan haloalkana. Nah, ini yang dikatakan gugus fungsi. Kalau dia alkanol nanti berarti memiliki gugus fungsi OH, alkoksi alkana O, alkanal CHO, alkanon CO, asam alkanoat COOH, alkil alkanoat COO, dan haloalkana ada X-nya atau halogennya. Nah, cuman mungkin adik-adik dengan nama yang homolog ini jarang dengar kan. Yang sering adik-adik dengar tuh namanya seperti ini: alkohol eter, aldehid keton, asam karboksil atau asam karboksilat, ester, haloalkana tetap haloalkana ya. Nah, kenapa begitu ya Kak? Karena pemberian nama senyawa itu ada dua cara. Yang pertama cara iupak dan yang cara trivial. Kalau adik-adik menyebutkannya alkanol, itu berarti iupaknya, sedangkan trivialnya alkohol gitu. Sedangkan ether itu berarti trivialnya ya, iupaknya alkoksi alkana gitu. Nah, mari kita bahas satu per satu dari si homolog alkana ini. Yang pertama, alkohol ether. Kenapa kakak gabung alkohol ether? Karena alkohol ether ini memiliki rumus molekul yang sama, atau artinya jumlah unsur mereka keduanya sama. Yang membedakan mereka adalah gugus fungsi. Nah, di mana rumus molekulnya CnH2n tambah 2. Yang kedua, ada aldehid keton. Sama halnya alkohol ether, mereka memiliki unsur yang sama, namun bedanya nanti adalah gugus fungsi lagi kan. Dan yang ketiga, ada asam karboksilat dan ester atau asam karboksil ya. Ini juga sama, yang membedakan mereka nanti adalah gugus fungsi, namun di sini bedanya O-nya udah 2. Berarti nanti di sini rumus molekulnya CnH2n tambah O2 dengan O2, sedangkan aldehid keton O-nya 1 kan gitu. Nah, yang keempat nanti adalah haloalkana, di mana X di sini adalah halogen. Cuman adik-adik jangan beranggapan bahwa kalau dituliskan di sini CnH2n tambah 1X, berarti yang masuk itu halogennya 1. Tidak. Sebenarnya haloalkana ini bisa juga halogennya itu 2, 3, atau bahkan halogennya itu ada 2 jenis. Misal masuk di dalam struktur alkana itu ada F, ada Cl gitu, bisa juga. Nah, kita kasih contoh. Misal alkohol ether dengan jumlah C-nya 3 berarti hanya 8 dong kan. 2N tambah 2. 2 kali 3 tambah 2 berarti 8 dengan O-nya 1. Kalau adik-adik tulis seperti ini kan adik-adik nggak tahu nih ini alkohol apa ether gitu. Jadi adik-adik harus menuliskannya dengan gugus fungsinya. Yang pertama, kalau dia alkohol berarti adik-adik harus buat gugus fungsi OH. Jadi penulisannya di sini C3H7OH gitu. Berarti adik-adik tahu kalau ini adalah alkohol. Nah, kalau kita buka strukturnya jadi begini, kan C-nya 3 nih. Berarti CH3, CH2, CH2OH. Nah, sebelumnya di hidrokarbon udah bisa dong adik-adik membuat strukturnya seperti ini kan. Nah, kalau dia ether berarti nanti O-nya ada di tengah-tengah di tengah-tengah atau di antara rantai karbonnya. Misal nih kakak boleh yang sebelah kiri adalah C2H5, berarti C-nya satu lagi kan, karena C-nya tadi 3, berarti CH3-nya di kanan. Atau kalau kita buka seperti ini, CH3, CH2, O di tengah-tengah, CH3, berarti ini menunjukkan kalau dia ether, seperti itu. Untuk aldehid keton, masih sama, kita ambil C-nya 3, berarti hanya 6, berarti membedakan mereka hanya kan C3H6O. Nah,
Cuman kalau nulisnya seperti ini lagi-lagi kita nggak tahu nih aldehid apa keton. Jadi kita tuliskan berdasarkan gugus fungsinya. Jadi penulisannya adalah C2H5COH. Kalau dia aldehid. Tapi ada juga yang menuliskan nanti C2H5CHO. Boleh juga kayak seperti ini, nggak apa-apa, sama aja CHO. Ini juga CHO boleh. Nah, untuk dia keton berarti jadi CO kan? Nah, berarti nanti CH3, CO, CH3 seperti itu. Atau kalau dibuka dia gugusnya seperti ini. Ke O-nya dia nanti rangkap 2. Gitu. Untuk asam karboksilat dan ester kita ambil sama, C-nya 3 berarti hanya 6, O-nya 2. Nah, bedanya di O-nya 2 doang. Nah, berarti nanti gugus fungsinya adalah COOH. Jadi kalau kita tuliskan jadi nanti C2H5COOH. Begini kan? Nah, untuk dia untuk dia ester berarti COO. Jadi kalau kita tuliskan CH3 COO CH3 gitu. Jadi gugus fungsi inilah yang membedakan, oh kalau ini ternyata alkohol, kalau ini ternyata eter, kalau ini aldehid, ini keton, ini asam karboksilat, ini ester gitu. Untuk haloalkana di mana X-nya ini halogen yaitu terdiri dari F, Cl, Bri. Kalau pada SPU dia golongan 7A. Contoh misalkan hal alkana dengan gugus Cl, berarti penulisannya untuk C-nya 1, berarti CH3Cl gitu. Atau ada juga kayak yang Kakak bilang tadi, semua hanya digantikan CCl4 atau misalnya ada dua halogen yang masuk seperti ini, CF3, CH, ClBr gitu ya. Kenalan dulu baru kita bisa ke tata namanya. Nah, selanjutnya untuk tata nama iupaknya tidak berbeda jauh dengan hidrokarbon sebenarnya. Bedanya kalau di hidrokarbon kita menuliskannya nomor letak ikatan rangkap pada alkena alkuna kan. Kalau di sini kita ganti dengan nomor letak gugus fungsi gitu, atau guspung kita singkatnya ya. Berarti sama seperti hidrokarbon, nomor letak alkil, nama alkil, nomor letak gugus fungsi, dan rantai induk atau utama. Namun ini secara umum, kalau untuk dia ether sedikit berbeda ya. Jadi kalau ether itu kan tadi dia gugusnya kan ROR nih, ether ROR. Jadi mana R atau C-nya paling sedikit nanti menjadi alkoksi, sedangkan R atau C-nya paling banyak menjadi alkana. Bedanya seperti itu. Sama dengan si ester alkil alkanoat, si ester alkil alkanoat, COO kan. Nah, sama halnya. Cuman bedanya kalau ini yang menjadi R2 atau C yang terikat C, yang ini C terikat C itu adalah alkanoat, sedangkan R2 yang ini yang terikat dengan O itu nanti menjadi alkil. Makanya namanya alkil alkanoat, sedangkan ether alkoksi alkana. Begitu ya. Nah, boleh kita kasih contoh. Misalnya ini, pertama kan adik-adik klasifikasi kalau udah lihat strukturnya, lihat dulu gugus fungsinya biar tahu menamakannya. Misalnya ini gugus fungsinya ternyata OH. Oh, berarti alkohol nih. Jumlah C-nya berapa ya? Ada 2. 2 itu kan eta. Berarti kalau etana kalau pada alkana. Berarti kita ganti akhirannya jadi ol karena dia alkohol kan. Jadilah namanya etanol. Kenapa nggak dikasih nomor gugus fungsi, Kak? Karena kan sama aja kita buat di C yang di sini juga dia di C1 juga. Jadi kita cukup bilangnya etanol. Kita buat ke eternya seperti ini. C-nya tadi 2 kan. Berarti di sini CH3-nya, di sini CH3-nya, di sini O-nya. Nah, kalau dia eter kan tadi alkoksi alkana, berarti salah satu C-nya alkoksi, salah satu C-nya alkana dong. Nah, cuman karena C-nya ini sama jumlahnya, bebas adik-adik menentukannya yang mana alkoksi, yang mana alkana terserah. Jadi kita misalkan ini alkoksinya berarti metana atau metil kalau pada alkil kita ganti akhirnya jadi oksi, jadi metoksi. Sedangkan yang ini alkananya jadi metana, jadi namanya metoksi metana gitu. Nah, untuk nama trivialnya itu muncul nama alkoholnya, berarti R-nya jadi alkil, OH-nya kita ganti menjadi alkohol. Ini kan C-nya 2, kalau jadi alkil berarti etil dong. Nah, berarti ini kalau kita buat ke iupak, jadi namanya etil alkohol gitu. Sedangkan si ether, R-nya kita ganti jadi alkil, baru kita tambahkan ethernya. Nah,
Karena C-nya ini sama-sama satu berarti metil kan. Jadi menuliskannya jangan metil-metil eter, nuliskannya cukup dengan dimetil eter karena di itu menyatakan 2. Nah, begini aturan trivialnya. R-nya menjadi alkil kalau dia alkohol, tambahkan kata alkohol. R-nya menjadi alkil kalau dia eter, tambahkan dengan kata eternya. Seperti itu. Contoh yang kedua. Selalu adik-adik perhatikan dulu gugusnya. Ternyata gugusnya OH. Oh, berarti ini alkohol. Berarti nanti belakangnya ol dong kan gitu. Nah, setelah itu, sama seperti di hidrokarbon, kita tentukan dulu rantai induknya. Ingat ya adik-adik, kayak sedikit ingatkan lagi, kalau menentukan rantai induk, itu adalah C yang harus kena OH-nya. Atau yang C yang harus kena gugus fungsinya. Baru yang terpanjang, jadi syarat kedua yang terpanjang ya. Syarat pertama tuh gugus fungsi itu harus kena. Nah, ternyata berarti C yang ini harus ikut dong. Baru kita tentukan yang terpanjangnya. Nah, ternyata yang terpanjangnya coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini C2 ya, Dek. Berarti kita hitung 2. Di 7. Ke atas juga ternyata 7. Nah, kalau ke sini 2, ini 5. Berarti kemarin udah kalah. Karena dia 5. Nah, ini 7. Nah, kalau berarti sepakat kita ini rantai induknya 7 kan. Nah, setelah itu baru kita penomoran. Penomoran lagi-lagi sama, harus yang terdekat dengan gugus fungsi, bukan dengan alkil. Alkil itu syarat kedua. Nah, coba kita lihat ujungnya. Misalnya kakak ambil yang di sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti nomor 4 dari sini 1, 2, 3, 4. Oh sama ternyata sama-sama 4. Lalu gimana dong Kak? Baru kita ke alkil. Kalau kita ambil dari sini 1, 2, 3, 4. Alkilnya ternyata di nomor 4. Kalau kita ambil dari sini 1, 2, 3. Di nomor 3 ternyata alkilnya. Jadi yang lebih tepat itu adalah dari kiri. Berarti nomor 1 di sini. Karena di sini C2 berarti di sini 2C ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Berarti di sini 7. Nah, lalu C yang tidak diberi nomor berarti alkil dong. Nah, lalu kita buat nih seperti ini tata namanya. Nomor letak alkil berarti alkilnya di nomor 3 ada C2H5 berarti etil kan. CH3 berarti metil. Ingat sesuai penulisan itu harus sesuai abjad. Berarti nanti 3 etil, 4 metil, gugus fungsinya di nomor 4. Nomor letak gugus fung di nomor 4 berarti 4. 7 itu kan heptana. Kita ganti akhirannya jadi ol karena dia OH berarti heptanol. Jadilah nama senyawa ini 3 etil, 4 metil, 4 heptanol gitu. Oke. Contoh berikutnya untuk yang eter. Nah, ini eter nih kan. Langkah pertama, adik-adik lihat dulu rantai karbon mana yang paling banyak berarti alkana, yang paling sedikit berarti alkoksi. Coba kita lihat. Ini 3, sedangkan ini 2. Oh, berarti yang ini dong alkananya. Nah, berarti yang ini alkoksinya, kan gitu. Nah, alkoksi, penulisan ingat tadi, alkoksi itu di awal penulisannya, alkoksi alkana. Baru alkananya, berarti ini C-nya 3 propana. Cuman O-nya kan pada alkana di nomor 2, Dik. Jadi karena ini di nomor 2 kita harus tulis. Jadi tapi nanti nomor 2-nya di depan. Jadi maksudnya gini, nomor letak O-nya pada alkana, baru alkoksi, baru nama alkananya. Nah, ini berarti propana, ini berarti etoksi kan. Jadi kita nulisnya seperti ini. Ini tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Boleh atau dari bawah sama aja. Jadi nanti penulisannya gini, 2 etoksi propana. 2 menyatakan O-nya di nomor 2 pada alkananya, etoksinya, alkoksinya, propananya karena C-nya alkananya 3. Gitu. Kalau misalkan O-nya bukan di nomor 1. Tapi kalau di nomor 1 bisa ditulis, bisa enggak. Seperti itu ya adik-adik. Jadi kalau eter, adik-adik langkah pertama tuh tentukan dulu C yang banyak mana, C yang sedikit mana. Berarti yang sedikit alkoksi, yang banyak alkana gitu. Dan Kak gimana kalau alkananya punya alkil atau punya cabang? Nah cabangnya nanti di depan nih, selalu alkilnya di depan, baru alkoksi alkana gitu. Oke?
Nah, untuk nama trivialnya ini berarti alkil eter kan. Ini kalau alkil jadi etil, ini kalau alkil isopropil. Jadi namanya etil isopropil eter. Karena berbeda jadi kita tulisnya dua-dua gitu ya. Nah, alkohol berdasarkan jumlah gugus R yang terikat dengan karbon mengikat gugus hidroksil atau OH. Jadi ada jenis alkohol berdasarkan letaknya pada rantai karbon, gitulah sederhananya. Nah, kalau alkohol atau OH-nya itu berada pada CH2 atau kalau kakak biasanya bilangnya sih di ujung-ujung atau di C nomor 1, ini disebut dengan nanti alkohol primer. Atau kalau OH-nya di CH, penentunya ini aja dilihatnya, OH-nya di C apa. Kalau OH-nya di CH2, OH-nya di CH, atau OH-nya di C aja. Berarti ada 3 kan? OH di CH2, OH di CH, O di C aja. Nah, ini ada namanya. Yang ini, yang dia pada CH2 disebut primer, pada CH disebut sekunder, pada C aja disebut tersier. Gitu. Udah. Itu cara ngingatnya sih yang lebih gampang. Nah, boleh kita kasih contoh berikutnya. Misalkan ini. Tuliskan nama dan jenis alkohol berikut. Ini struktur garis sudah tahu dong, pada hidrokarbon kakak sudah ajarin ya cara membaca cara membacanya. Nah, kakak kasih clue, nanti adik-adik boleh jawab di. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang aldehid atau alkanal dan juga keton atau alkenon. Nah, kita gabung karena ini merupakan senyawa dengan rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n dan U kan gitu. Contoh misalkan aldehid atau alkana kan memiliki gugus fungsi CHO yang ini. Nah, berarti untuk dia C-nya 3, berarti begini ya. Sedangkan dia pada keton nanti bentuknya jadi seperti ini atau gugus fungsinya adalah CO yang ini. Inilah yang membedakan antara aldehid dengan keton. Sedang aldehid bergugus fungsi CHO sedangkan keton CO. Nah, karena ini C-nya 3 dan aldehid itu kan iupaknya alkanal, berarti berakhiran anal atau nal, sehingga C-nya 3 kan propanal. Karena alkanal jadi propanal. Sedangkan yang keton ini menjadi 2 propanon. Kenapa? Karena O-nya berada di C nomor 2. Jadi 2 ini menyatakan posisi CO-nya, propanon ini menyatakan C-nya ada 3 dan gugus fungsinya keton gitu kan. Nah, artinya dari sini bisa kita simpulkan bahwa aldehid itu tidak ada nomor letak gugus karena C nomor 1 berada pada guspung. Jadi kalau adik-adik ketemu senyawa aldehid tidak usah cari lagi C nomor 1 itu yang mana, karena C nomor 1 itu yang ini, yang ada pada gugus fungsi. Sedangkan keton ini bisa pindah-pindah, jadi harus ada penulisan nomor letak gugus fungsi seperti alkohol. Nah, coba kita lihat contohnya. Seperti biasa, kalau kakak ngajarin mau ngasih nama suatu bentuk senyawa karbon, itu didahului dengan mengidentifikasi dari gugus fungsinya dulu biar adik-adik tahu nanti si senyawa itu bermarga apa kan gitu. Nah, ini untuk struktur ini ternyata kan dia gugus fungsinya adalah CHO atau COH. Berarti ini kan aldehid nih. Oh, kalau dia aldehid atau alkanal nanti berakhirnya nal gitu. Nah, kita tentukan nih dulu ini udah pasti C nomor 1, jadi adik-adik nggak usah cari. Yang perlu kita cari nih C-nya ada berapa rantai induknya. Kalau kita hitung ini C1, C2, C3, C4 atau ke bawah juga boleh ya. Berarti ini 4. 4 itu kan buta. Berarti kalau aldehid jadi butanal. Nah, jadi ini kan ada yang tidak dapat nomor nih, atau ini yang menjadikan alkil kan di nomor C ketiga. Makanya CH3 itu kan metil, makanya ini namanya nanti jadi 3 metil butanal. Nah, kalau dia untuk penulisan singkat nih, di hidrokarbon kakak sudah ngajarin bagaimana membaca atau membuka struktur yang disingkat. Yang disingkat seperti ini. Nah, seperti ini menyingkatnya. Ini kan ada CH3 terikat oleh CH. Jadi adik-adik cukup tulis CH mengikat 2 CH3. Berarti CH 3 2 kali. Yang ini nih, ini.
Nah, lalu CH2 lalu masuk gugus fungsinya CHO atau COH. Kan gitu, makanya ditulis seperti ini. Ini namanya penulisan singkat. Nah, untuk dia keton masih sama, C-nya nanti ada 5, namun ada metilnya juga. Nah, ini kita tentukan dulu, ini kan gugusnya CU nih, berarti keton kan. Nah, kita kasih rantai induknya. Rantai induk itu berarti yang terpanjang dan yang kena gugusnya, berarti yang kena C-nya. Namun, untuk dia keton, itu gugusnya ini kan O-nya nggak pernah itu di C nomor 1. Jadi, tapi penomoran harus lebih dekat dengan U. Berarti C nomor 1 yang ini, Dik. Karena lebih dekat dengan CO ini kan. Ingat ya, penomoran kan harus terdekat dengan guspung. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4. Ini nggak dikasih nomor kan. Berarti ini disebut dengan alkil yang ada pada nomor 3. Jadi nanti penamaannya 3 metil karena yang ini di C nomor 3. 2 karena CO-nya ini nomor 2. Butanon karena ini 4. 4 itu kan buta tambah akhiran on karena keton jadi butanon. Nah, penulisan singkatnya seperti ini. Ini CH3, CO, ini gugus fungsinya si keton disingkat dengan CO. Baru yang ini CH mengikat 2 CH3. Jadi CH3 2 kali begitu ya. Nah, untuk nama trivial aldehid ada penamaan khususnya. Misal, kalau CH HCOH atau C-nya 1 itu disebut dengan formaldehid atau kita sering menyebutkannya dengan formalin. Kalau C-nya 2 berarti asetaldehid. Kalau C-nya 3 propionaldehid, C-nya 4 butyraldehid, C-nya 5 valeraldehid sampai seterusnya gitu. Ini nama trivial aldehid itu khusus karena pada umumnya untuk dia yang trivial yang seperti ini. Sedangkan keton hampir mirip seperti alkohol dan ether. Jadi yang R, yang rantai karbon yang mengikat gugus CO-nya itu nanti kita ganti menjadi alkil lalu kita tambahkan kata keton. Contoh, ini kan gugus fungsinya CO, berarti rantai karbon yang sebelah kiri dan sebelah kanan kita ganti jadi alkil. Sebelah kiri CH3 berarti jadi alkil metil, sebelah kanan CH3 juga berarti metil. Jadi ini disebutnya dengan ini juga CH3 kan, berarti metil-metil nih kan. Jadi karena sama-sama metil kita tambahi awalan di menjadi dimetil keton gitu. Nah, boleh yang ini misalkan. Berarti sebelah kiri ini kan C-nya 1, berarti kalau jadi alkil metil, sedangkan sebelah kanan C-nya 3, berarti kalau jadi alkil propil. Jadi ini namanya metil propil keton gitu. Kalau untuk dia si keton. Oke, selanjutnya asam karboksilat dan ester atau asam alkanoat dan alkil alkanoat. Nah, untuk asam karboksilat gugus fungsinya itu kan COOH. Nah, sama seperti aldehid, coba adik-adik perhatikan. Hampir mirip, bedanya di sini ada OH, kan gitu. Sedangkan di sini H aja. Nah, sama seperti aldehid, adik-adik kalau ketemu dengan asam alkanoat tidak perlu cari C nomor 1 karena C nomor 1 pasti dari sini. Dari gugusnya ini, gitu. Jadi ini nanti disebut dengan kalau kita ionisasi ini membentuk C3H5COO- ditambah HPOS. HPOS inilah yang dia menyatakan sifatnya asam. Jadi kalau dia C-nya 3 kan itu propa. Kita tambahi akhiran noatnya jadi propanoat. Jadilah ini asam propanoat gitu. Udah. Untuk ester, nah ester alkil alkanoat. Nah penamaan iupaknya itu alkil alkanoat. Namun yang mana alkil, yang mana alkanoat kan gitu. Alkanoat ini yang terikat oleh O yang ini, C yang terikat oleh O yang ini alkil. Sedangkan C yang terikat oleh COO ini alkanoat. Namun menghitung C nomor satunya dari sini ya, Dik. Jadi nanti ini alkanoatnya, jadi ini nanti namanya ini alkil berarti jadi metil kan. Ini C-nya 2 berarti menjadi etanoat. Jadi ini nanti namanya metil etanoat. Nah, selanjutnya ini ada contoh struktur suatu senyawa turunan alkana. Seperti biasa, adik-adik yang perlu
perhatikan itu dulu gugus fungsinya. Untuk adik-adik tahu, nanti kita kasih nama dia pada golongan apa gitu kan. Nah, ini senyawanya ternyata bergugus fungsi COOH. Nah, COOH itu apa ya? Ternyata asam alkanoat. Berarti nanti ini di depannya ada kata asam dan berakhir dengan oat-oat kan gitu. Nah, ingat seperti yang kakak bilang tadi, untuk asam karboksilat dan aldehid C nomor satunya itu adalah C yang ada pada gugus fungsinya. Berarti dari sini nomor satu. Jadi nomor satu. Nah, selanjutnya baru kita tentukan nanti ujung dari nomor satunya kemana sebagai rantai induk kan atau rantai terpanjangnya. Nah, kalau kita perhatikan ini C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, ke bawah juga begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata sama. Berarti adik-adik bebas. Mau buat yang lurus atau mau buat yang ke bawah. Nah, berarti kalau kita kasih nomor nih nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Atau ke bawah boleh aja ya, Dik. Sama aja. Nah, seperti biasa juga, berarti untuk karbon yang nggak dikasih nomor, ini namanya alkil. Nah, ini C-nya 2. Berarti jadi etil nanti. Nah, ini untuk C-nya 1 berarti kan metil. Yang ini juga untuk C-nya 1 berarti metil. Sedangkan yang C-nya 2 berarti etil. Jadi ada dua jenis alkil di sini. Nah, di hidrokarbon kan adik-adik udah paham tuh. Kalau dua jenis alkil yang berbeda ada dalam suatu rantai karbon berarti penulisan sesuai abjad. Makanya di sini etil dulu baru metil. Nah, kalau kita singkat ini jadinya seperti ini nanti. Ini kan kalau kita singkat ini C2H5, ini kan nomor 6 sama nomor 5, ini kan singkatnya C2H5, di bawah juga C2H5. Nah, karena dia ada dua kali terikat oleh CH, jadi kita bisa nulisnya gini, C2H5 dua kali CH. Nah, C2H5 dua kali CH, lalu yang ini CH2, lalu C yang ini, C yang nomor 2 ini, mengikat 2 CH3 yang bawah yang atas, makanya dinulisnya CH3 dua kali. Lalu gugus fungsinya COOH, menulis singkatnya seperti itu. Nah, jadilah ini nanti namanya asam, selalu didahului asam karena gugus fungsi COOH kan asam. Asam, etilnya di nomor 4, jadi 4 etil 2,2 karena metilnya sama-sama di nomor 2. Jadi 2,2 di itu menyatakan dua-duanya sama-sama metil. Dimetil heksanoat. 6 itu heksa tambah akhiran oat karena dia asam karboksilat jadi heksanoat gitu. Nah, contoh yang berikutnya ini ada ester. Dari mana kita tahu ester, Kak? Nah, perhatikan lagi gugus fungsinya. Ini kan gugus fungsinya COO, berarti ester dong. Nah, ester itu kan alkil alkanoat. Berarti langkah pertama adik-adik perhatikan mana yang alkil, mana alkanoat. Ingat, tadi rantai karbon yang terikat oleh C, yang ini berarti yang sebelah kanan, ini adalah alkil. Sedangkan yang rantai karbon yang terikat oleh CO, yang ini adalah alkanoatnya, ya kan? Nah, lalu jangan lupa C nomor 1 itu dari yang ini. Ya, C nomor 1 ini dari yang ini. Jadi bisa kita singkat nanti begini. Yang ini alkanoatnya kan C-nya 4. Kalau adik-adik hitung ini kan hanya 9. Berarti nanti C4H9. Yang gugus fungsinya disingkat ditulis dengan CUU. Yang alkilnya juga ternyata C4 kan? C4H9. Jadi nulis singkatnya seperti ini. C4H9, COO, C4H9. Nah, untuk namanya ini kan C-nya 4. Berarti kalau C-nya 4 itu kan buta. Kita tambahi il-nya karena dia alkil, jadi butil. Sedangkan alkanoatnya, ingat tadi, ini kita hitung. Jangan hanya ini doang, ini kita hitung 1. Berarti nanti kan jadi 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 itu apa? 5 itu kan penta. Kalau di alkana pentana. Jadi kita tambahi akhiran oat karena alkanoat. Jadi namanya butil pentanoat. Adik-adik jangan lupa ya C nomor 1 dari yang sini. Nah, untuk nama trivial esternya gimana, Kak? Nama trivial ester itu mirip seperti alkohol, ether, dan keton. Rantai karbonnya kita ganti dengan nama ester. Rantai karbonnya kita ganti jadi alkil. Nah, baru kita tambahkan kata ester. Jadi yang untuk contoh yang ini
Ini kan kalau jadi alkil butil, ini juga kalau jadi alkil butil. Jadi nanti namanya dibutil ester karena sama-sama butil kiri kanan jadi dibutil ester gitu. Nah, sedangkan untuk trivial asam karboksilat atau asam alkanoat itu mirip seperti aldehid. Kalau aldehid tadi formaldehida, kalau dia di sini C1, kalau aldehid tadi formaldehida kan atau formalin. Kalau dia asam karboksilat atau asam alkanoat, C1 itu asam format, C2 itu asam asetat atau biasa kita bilangnya asam cuka, C3 itu asam propionat, C4 itu asam butirat, asam valerat, dan asam kaproat kalau dia C-nya 6. Jadi dia hampir mirip seperti aldehid. Nah, jadi ada penamaan khususnya. Nah, untuk dia halo alkana CnH2n tambah 1X atau boleh sebenarnya X-nya ini lebih dari 1 juga nggak apa-apa. Dimana X ini merupakan halogen. Unsur halogen yang dimaksud itu adalah golongan 7A, fluor, klor, brom, dan iodin kan. Nah, contoh di sini ada etana, ini kan etana nih, ada Cl-nya. Etana karena C-nya 2 kan, ada Cl-nya. Karena di sini Cl-nya kalau kita pindah kemari juga tetap di nomor 1, jadi penomoran Cl-nya nggak perlu. Jadi kita cukup tuliskan kloroetana. Ini halogennya, halo alkana. Ini halogennya, tapi diakhiri dengan U, jadi kloro bukan klorin. Kloro, ini kan alkananya C-nya 2 kan etana, jadi kloroetana. Nah, contoh yang lain misalnya seperti ini. Ini nih yang tadi kakak sampaikan kalau dia lebih dari 1. Ini ada C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pentana kan. Nah, penomoran dari mana? Karena kan di sini BR-nya kalau pindah jadi namanya berbeda nanti. Penomoran dari mana? Penomoran sama seperti yang sebelumnya. Dia yang terdekat dengan gugusnya. Di halo alkana gugusnya adalah halogen. Kalau kita ambil dari sini, BR-nya di nomor 3, sedangkan kalau dari sini BR-nya nomor 2, berarti harus dari kanan kan dari sini. Jadi BR-nya di nomor 2, BR-nya di nomor 3, karena sama-sama BR kita tambah awalan di. Jadi nanti namanya 2,3 di bromopentana. Pentana karena dia C-nya 5. Nah, berikutnya ini adalah dengan 2 halogen yang berbeda. BR dengan Cl gitu. Nah, chain karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5 juga dan nanti salah satunya jadi alkil. Nah, gimana kalau seperti ini Kak? Kalau seperti ini penomoran itu harus sesuai dengan kereaktifannya. Kereaktifannya itu penomorannya kan sesuai dengan kereaktifannya. Nah, benar, Cl itu lebih reaktif daripada Br karena kan semakin ke bawah dia semakin tidak reaktif atau dari atas ke bawah kereaktifannya berkurang. Jadi kalau terjadi begini kan kalau dari kiri Cl-nya nomor 3, dari kanan Cl-nya nomor 3. Jadi kita penentunya antara Br dengan CH3. Ternyata Br lebih reaktif, jadi nanti penomorannya dari kiri. Jadi kalau kita buat nama ini jadi 2 bromo, BR-nya di nomor 2, 3 kloro, 4 metil pentana. Kalau terjadi 2 jenis yang berbeda halogennya, jadi dituliskannya 2 kali. Namun kalau begini, ternyata Cl-nya ini misalkan di nomor 2, misalkan di sini di nomor 2, berarti mulai dari sini nomor satunya ya. Jadi jika terdapat halogen yang berbeda, penomoran sesuai dengan kereaktifan, di mana sesuai urutannya F lebih reaktif daripada Cl, lebih reaktif daripada Br, lebih reaktif daripada I. Jadi contohnya misalnya begini. Ini struktur garis kan. Adik-adik kan udah diajarin tuh struktur garis gimana. Di sini ada Br, di sini ada Cl. Jadi nomor 1 yang mana nih? Yang kiri apa yang kanan? Berdasarkan kereaktifan, ternyata Cl lebih reaktif daripada Br. Jadi nomor 1 yang ini. Nomor 1 jadi yang ini karena Cl lebih reaktif. Nah, lalu yang nomor 2 ternyata ada metil, ini metil kan? Yang nomor 3 ada Br-nya. Jadi nanti namanya 3 bromo. Kenapa bromo di depan Kak? Karena bromo sesuai dengan abjad B dulu kan baru C. 3 bromo, bromonya di nomor 3, 1 kloro, Cl-nya di nomor 1, 2 metil propana karena di nomor 2 ada metil. Propana karena C-nya ada
begitu. Nah, ada satu contoh molekul senyawa pada di bawah ini. Coba tugas adik-adik tentukan nama dari molekul senyawa berikut. Nah, nanti untuk jawaban adik-adik setelah adik-adik coba atau kerjakan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Nanti kakak cek jawaban adik-adik sudah tepat atau belum. Jangan lupa ya tahapannya atau step by stepnya. Adik-adik mulai mengenali dulu dari gugus fungsinya baru ke namanya. Nah, misal nih yang gambar pertama nih, ini kan rantainya rangkap 2, berarti dia alkena. Ini juga rangkap 2 berarti alkena. Jadi untuk yang 2 ini alkena ya, kakak udah kasih clue. Yang ini ada O, ada O. Ingat setiap ujung garis kan ada C, berarti ini adalah ester. Ini ada CO, berarti keton. Ini ada COOH, berarti asam karboksilat. Ini ada O di antara 2C, berarti ether. Jadi silakan adik-adik coba jawabannya ini nanti apa. Tinggalkan di kolom komentar. Nah, video berikutnya nanti kita bahas tentang isomer-isomer senyawa karbon ini. Sampai di sini untuk kimia karbon 2-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.